Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Biarlah pada pagi hari ini, sebelum kita mau mulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber kekuatan kita. Tuhanlah harapan hidup kita. Mari kita mau mulai hari kita dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah kita sama-sama teduhkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau datang padamu. Sebelum kami mau mulai kegiatan kami mau mengucap syukur dan kami mau memulainya bersama-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah sumber perlindungan kami. Di saat badai bergelora, kami akan tetap berharap padamu Tuhan. Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
dalam kuasa-Mu. Sekali lagi lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Biar Engkau selalu melingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama Bapa, Kau Raja, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang Tuhan, Kau Allahku. Kaulah Allah kekuatan kami, Engkau sumber segalanya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Sebab kasih-Mu besar, karena Engkau Allah yang hidup. Kau bertata atas kami, kami bersyukur. Sebab perbuatan tangan-Mu besar, Allah yang menuntun kami. Engkau menjaga kami, pengharapan kami hanya ada dalam-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih setia-Mu. Engkau ajaib, Allah
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tidak ada alasan untuk kami berhenti mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup. Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau teduhkan hati kami. Kami mau bawa setiap doa-doa kami pada Engkau. Mari kita nyatakan setiap doa, kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau yang mendengar setiap seruan doa kami pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Tuhan memegang setiap tangan kami. Tuhan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami selalu meninggikan Engkau, Allah yang hidup. Di saat badai bergelora, kami tidak gentar. Sebab kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau aku tenang, ku tenang sebab Kau kami tenang bersama-Mu, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kau bertata atas pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah, Raja segala raja, segala kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja
panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala. Sekali lagi katakan, ku tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala. Kau Raja kami Tuhan, Raja segala raja. Biar kami selalu meninggikan Engkau dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, sebenarnya manusia itu lemah sebenarnya, rentan. Tetapi sebagian besar manusia tidak menyadari hal ini. Makanya mereka sombong, angkuh, berani buat jahat, ya. Padahal rentan. Nah, pagi ini kita akan merenungkan hal ini, bahwa kita memerlukan Tuhan. Ya. Kita tundukkan kepala lebih dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami semua benar-benar diberkati, masih memiliki kesempatan untuk belajar, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar pesan-pesan dari Tuhan, dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab ada satu istilah gunung batu. Dan ini sering kita dengar. Saudara, berbeda dengan gunung dalam pengertian kita secara umum. Contohnya, kalau kita hari ini kita mau tamasya ke gunung, pasti bayangan kita gunung itu suatu tempat yang dingin, kemudian ada banyak hutan, tanaman hijau, mungkin ada tempat wisata, resort dan sebagainya ya. Nah, itu bayangan orang zaman sekarang. Tetapi di zamannya Alkitab, yang namanya gunung batu, itu benar-benar gunung batu. Saudara yang ada kesempatan pernah ke Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai itu ternyata memang semuanya batu, tidak ada tanaman sedikit pun. Bayangkan saudara naik ke gunung semuanya batu. Tanaman saja tidak ada loh saudara. Ya, jadi secara fisik memang gunung batu. Saya mau bacakan dari kitab Mazmur pasal 62 ayatnya yang ketiga saudara. Pemazmur mengerti sekali bahwa Allah itu adalah gunung batu kita. Ia menulis dalam Mazmur 62 ayat 3 demikian. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalau Tuhan gunung batu kita tidak akan goyah. Ya, seandainya badai datang, kita bisa bersembunyi di balik gunung batu. Sebab gunung batu itu sangat kokoh. Badai boleh datang, ekonomi boleh goyah,
orang-orang sekelilingku mengecewakan aku. Dalam pelayanan banyak masalah, tapi kita akan tetap berdiri tegak. Sebab Tuhanlah gunung batu kita. Gunung batu adalah istilah tempat perlindungan. Tempat perlindungan agar kita selamat. Di dalam banyak hal disebutkan gunung batu ini. Jadi tempat perlindungan maksudnya. Ya. Dan gunung batu mengindikasikan bahwa kita bisa kokoh berlindung di gunung batu. Kokoh, saudara, kuat, tidak bisa goyah. Ya. Nah, di dalam hidup ini sebenarnya kita tidak hanya mencari perlindungan di gunung batu, kita pun harus jadi batu hidup bagi yang lain. Ya, apa yang dimaksud dengan batu-batu hidup ini? Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-5. Saya bacakan ya. Sebentar, saudara buka 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus, imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Hidup kita ini harus digunakan sebagai batu hidup, saudara. Ya, apa maksudnya ini? Artinya kita bukan cuma berlindung di gunung batu, tapi kita sendiri harus menjadi gunung hidup. Kita itu bukan jadi penonton. Kita itu bagian dalam pembangunan rumah Allah. Kita itu warga rumah Allah, warga kerajaan surga. Jangan pasif, hanya jadi penonton. Biarlah hidup setiap kita ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus saling menopang satu sama lain. Jadi batu hidup. Jadi berkat. Jadi tempat bersandar orang yang butuh pertolongan. Jadi tiang keluarga. Ya, saudara. Jadi batu hidup itu maksudnya. Jadi kesaksian bagi dunia ini. Itu yang paling penting, saudara. Agar semua orang melihat bahwa hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang lain akan mendapatkan keselamatan juga. Mereka akan datang kepada Tuhan dan selamat. Batu hidup ini maksudnya bukan batu mati, tapi maksudnya batu yang membawa kehidupan. Hidup kita harus membawa kehidupan yang kekal. Sehingga Tuhan bisa memakai hidup kita sebagai saluran berkat-Nya untuk banyak orang. Begitu, saudara. Kalau orang menolak hal ini, maka hidupnya menjadi batu yang mati. Tidak hidup. Tidak hidup itu artinya tidak dipakai Tuhan. Tidak berguna. Tidak menjadi bagian dalam rumah Allah. Hidupnya punya visi misi sendiri. Padahal kita ada dalam rumah Allah. Visi misinya untuk kepentingan Tuhan. Mestinya begitu. Nah, seringkali manusia itu karena egonya itu, dia terseret oleh arus dunia ini. Ia tidak mau belajar, ia tidak mau membayar harganya kalau ikut Tuhan. Akhirnya ia malah ikut arus dunia ini. Nah, begitu. Makanya kalau seorang anak muda yang cepat sekali sukses dan kaya itu bahaya. Bahaya sekali. Anak muda yang yang sukses sekali, cepat sekali, tapi tidak takut Tuhan. Itu bahaya banget. Ya nanti akan terseret
ke arus dunia ini. Kasihan keluarganya. Meskipun mungkin keluarganya itu diberi uang banyak, kaya, tapi di luar rumah mungkin ia juga sudah punya istri lain lagi. Saking keluarganya nggak tahu aja. Mungkin dia juga sudah tidak takut Tuhan lagi. Makanya perhatikan saja kalau hari Minggu ke gereja nggak dia. Iya kan? Yang sederhana saja. Kalau ia ke gereja rajin juga hari Minggu, perhatikan mukanya, perhatikan gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya ketika mendengar firman. Apakah dia yes, amin, ataukah gitu. Anggap enteng, sok-sokan. Padahal semua yang ada di dunia ini fana, hanya sementara. Yaitulah anak muda yang tidak berpengalaman, yang tidak mau merendahkan hatinya. Gak bisa belajar. Ya, dia ditipu oleh dunia ini. Makanya siapapun saudara yang mendengar renungan pagi ini, kalau saudara masih muda, bisnisnya besar, hati-hati. Jangan karena uang lalu kau jadi percaya diri, ya, jadi sombong, mau ngatur sana ngatur sini. Kalau uangmu banyak, hartamu banyak, tetap rendah hati. Tetap takut akan Tuhan. Sebab semua itu pasti kau tinggalkan juga. Uangmu itu, begitu kamu didorong masuk ke ruang ICU, udah, semuanya gak bisa nolong. Ya, bertobatlah saudara. Kita punya gunung batu keselamatan kita. Kita pun harus jadi batu yang hidup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami mendapatkan satu pengertian yang luar biasa dari firman-Mu ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi kokoh, karena Engkaulah tempat gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Dan kami boleh menjadi batu yang hidup, menjadi berkat bagi banyak orang. Dipakai Tuhan sebagai alat keselamatan Tuhan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Jadikan kami keluarga besar di dalam Tuhan. Kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.